Halo semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue masih mau bahas hal-hal yang menarik bagi gue. Dan gue gak sendirian, gue bareng Lani. Halo Lan. Halo. Apa kabar nih? Baik, luar biasa. Luar biasa. Lagi sibuk apa sekarang? Kerja, sibuk kuliah. Sibuk kerja kuliah. Oh enggak, bukan sibuk produktif. Sibuk produktif. Ini WFH gak sih? WFH dong. Oh WFH. Gue gak habis pikir kalau misalkan lu lagi pandemi gini, terus lu ngajar gitu. Lu sempet ngajar gak sih kemarin-kemarin? Sempat pas udah COVID-19 udah masuk ke Indonesia, masih tetap ngajar. Ada rasa khawatir sih, tapi 2 hari setelah emang udah benar-benar ada kabar udah mulai di Jakarta udah kena, udah deh langsung diliburin. Nggak diliburin, kerja di rumah. Kerja di rumah ya. Tapi Iya. libur juga tuh kayaknya tuh. Enggak sih, nggak tenang. Maksudnya gini, kalau di rumah tuh beda sih, rasanya beda sama di sekolah. Karena di rumah tantangannya itu adalah Mager ya. Ih, parah. Karena mungkin lo orangnya senang ketemu orang gitu. Jadi kalau lo masuk sekolah kan banyak anak-anak tuh kan. Ya, bisa jadi. Terus memang beda aja, beda. Rasanya juga beda gitu loh. Kalau di rumah bener-bener mager banget, males banget, ngantuk banget bawah. Jadi lo ngajar di mana sih lo? Gue sebutin nih ya sekolahnya. Iyalah, nggak apa-apa kok. Oke. Sambil say hi juga, hai gitu. Hai. Hai anak murid. Hai murid-muridku. bisa. Gue ngajar di PK dan Wisata, gue yang di SMA-nya. Oh, lo di SMA-nya. Iya, SMA IPK Grand Wisata. Oh, lah itu emang di Jakarta ya? Ada, itu tuh kayak BPK Penabur. Oh, berarti Penabur kan banyak cabangnya. Nah, IPK juga. Nah, ini cabangnya di Bekasi, di Tambun, di Grand Wisata. soalnya gue nggak tahu kan. Makanya main-main. Oh iya gitu ya. Sip lah. Gue sempet terinspirasi sebenarnya dan salut ngelihat teman-teman gue yang gue gak kepikiran kalau teman-teman gue bakal jadi seorang guru gitu kan. Contohnya lu, dan gue sangat amazed banget sih. Gue pikir bakal jadi kerja di kantoran lu, dan lu milih untuk mengabdi jadi seorang guru. Sebenarnya tuh hal apa sih yang bikin lu untuk jadi seorang guru gitu? Oke, kalau mau bilang pilihan, sebenarnya sih gue nggak kepikiran juga gue bakalan jadi guru gitu. Oh, ternyata gue cita-citanya jadi guru gitu. Tapi memang waktu kecil gue tuh pernah merasakan bahwa berpikir. Dua profesi yang memang sangat berjasa untuk kehidupan manusia. Jadi ibaratnya adanya simbiosis mutualisme gitu ya, hubungan timbal balik itu adalah menurut dokter. Kenapa dua itu ya? Mungkin gue pernah ngomongin ini juga ke murid-murid gue juga. Menurut gue guru itu yang bisa buat dokter itu ada. Gurulah yang buat semua, nggak semua, maksudnya menciptakan, ibaratnya si A bakalan jadi ini, si B cita-citanya jadi ini, si C jadi ini gitu. Diawalinya itu adalah dari seorang guru. Ibaratnya guru itu yang support dia walaupun tidak di lingkungan keluarga. Jadi dua profesi inilah yang menurut gue profesi yang tanpa tanda jasa. Ternyata gue jadi ini ya, jadi seorang guru, karena kan sebelumnya juga kan gue udah melalang buana, nggak langsung jadi guru. Soalnya gue tahu kan lu di suatu tempat di Jakarta kan, yang besar banyak itu. Tempat di Jakarta. Iya, maksudnya yang bagian pertelevisian. Hey, aku bisa. Oke. Siap. Yang bagian pertelevisian itu, ya kan. Iya, mengatur-ngatur dengan artis-artis itu, ya kan. Bener. Makanya gue sangat mengapresiasi banget. Anjir nih anak kok banting setir gitu kan. Kaget lah gue. Ditambah lagi lu sekarang kuliah kan. Keren banget, makin keren lagi gitu. Ini untuk para cowok-cowok jomblo ya kan, bisa langsung aja main-main di Instagramnya ya kan, DM aja. Lu jual gue, Ben? Iyalah sekalian. Jangan gitu, Ben. Kenapa tuh? Sekalian cantumin Instagram gue, jangan setengah-setengah berarti. Iya udah aman itu mah, gampang. Iya. Nah lalu gini Lan, gue kan waktu pas, apalagi kita dulu saya SMP kan Lan, gue kadang gitu mikir. Ya, gue kan lupa sih. Wah anjir, mematahkan semangat gue langsung. Oke, lanjut. Iya kan, kita kan SMP dulu Lan. Terus lu sempet gak sih mikir kalau misalkan, wah dulu kan gue diajar guru nih, terus lu sekarang ngajar gitu kan,
ada nggak rasa kayak anjir gue nggak boleh songong nih sama guru gue gitu, gue harus patuh nih, atau nanti anak murid gue bakal ngerasain apa yang gue rasain dulu gitu, maksudnya ngerti nggak sih? Paham gue paham. Gue nggak kepikiran sama sekali, bener-bener gue nggak kepikiran gue bakalan jadi guru. Dan ketika gue jadi guru ya gue kayak ngerasa, duh gue pernah nih di posisi mereka yang jadi siswa, kejulitannya anak-anak kita lah, ibaratnya kita jadi siswa tuh gimana ke guru, gue gitu nggak ya, dijulitin nggak ya sama siswa-siswa gue. Itu tuh kepikiran banget tiap hari, asli. Masa iya sih? Asli, kayak gue berusaha banget buat ngelakuin sesuatu yang terbaik versi gue. Dan tapi itu kepikiran juga, yang mereka sih bener gak ya ngeribetin siswa gue nggak ya, mereka sulit gak ya ngerjainnya. Itu tuh bener-bener kayak kepikiran banget di pikiran gue gitu. Gue pikir lu nggak pernah, saatnya nih gue melalang buana, saatnya gue yang ngerjain siswa-siswa kan, mana nih siswanya mari gitu, gue pikir ya kan. Enggak dong, lu kali kalau jadi guru gitu kali ya. Oh kalau gue santuy, kamu gak usah masuk, pokoknya libur terus ya kalau gue jadi gurunya. Untung aja nggak jadi ya. Makanya. Oke. Nah terus gini Len, lu kan sekarang udah jadi guru nih, dan juga pasti banyak dong anak-anak murid yang deket banget sama lu nih. Ada gak sih anak murid yang lu ngerasa anak murid bisa jadi temen gue cerita nih gitu, anak murid cerita ini bertukar pikiran gitu, lu bakal salut kayak wah anjir kok anak murid sekarang otaknya pada pintar-pintar banget ya gitu. Karena gue belum lama ya di sekolah ini, ibaratnya belum setahun, dan memang ini lagi masa dimana gue mencoba untuk mengenal pribadi siswa-siswa gue sendiri. Kalau masalah deket, semua guru kita punya cara masing-masing, dan sebenarnya polanya sama. Bagaimana caranya kita jadi guru itu harus bisa jadi sahabat buat mereka, jadi teman buat mereka, tapi harus ada yang namanya batasan. Ibaratnya lo asik, gue asik, jadi kita sama-sama asik, tapi mereka masih tahu batasannya, bahwa oh teman curhatnya itu adalah guru dia loh, walaupun kita jadi teman curhatnya. Ada, tapi memang tidak yang sampai dalam. Biasanya mereka yang cerita, dan gue membalas cerita mereka itu dengan ibaratnya pengalaman gue kayak gitu. Dulu saya ketika posisi kamu ketika sekolah pun sama kok, bla 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 bla, dengan gini, ibaratnya kayak kasih penerapan aja, nggak yang curhat, iya ibu tuh begini, nggak sampai yang sedalam itu ya. Kayak contoh-contoh yang udah pernah ini aja, pernah dialami, ibaratnya nanti mereka akan termotivasi dari situ. Gue sih ngarepinnya gitu. Berarti lebih ke arah secukupnya aja kalau ngobrol sama anak-anak kayak gitu ya? Iya, sejauh ini sih seperti itu. Nggak yang sampai, ya mereka ada beberapa yang kayak tahu gitu kan, tapi nggak yang sampai sedalam-dalamnya gitu, nggak yang sampai benar-benar privasi. Privasi mah gue aja yang tahu ya. Oh gitu, Ben. Siap. Ini kalau gue boleh tahu, semasa-masa lu ngajar nih lah nih, semasa-masa lu ngajar tuh ada nggak sih perbedaan antara anak zaman dulu nih, zamannya kita sama zamannya sekarang? Apa memang dia tetap skeptis kah? Tetap, kalau anak zaman dulu kan barbar ya, maksudnya apa aja gas kan. Kalau sekarang mungkin lebih pendiam kah atau gimana gitu? Oke, kalau lo menanyain tentang perbedaan, jelas ada pembedanya, apalagi teknologi itu udah ngaruh banget, itu udah jadi penunjang banget. Nah, bukan cuman itu aja sih, sampai ini juga sih perkembangan zaman ke teknologi sama sekolah. Jadi gue nggak mau bedain sekolah A, B bagus apa segala macam, tapi sebenarnya itu berpengaruh juga. Secara langsung tuh berpengaruh banget. Bagaimana kita ngajar anak, bagaimana kualitas kita sebagai guru, itu berpengaruh banget hasilnya ke siswanya, kayak gitu sih. Sama pola pikir siswa itu juga beda banget. Kalau kita kan dulu, ya lo tau lah ya, dulu kita sering banget diajarin sama guru, dijelasinnya sampai 2 jam pelajaran, terus nggak ngapa-ngapain, ya nggak sih? Nah, ya udah gitu aja gitu kan ya. Kita biasa ngerangkum apa gitu-gitu aja kan kerjaannya. Bener monoton banget ya. Iya monoton banget. Tapi kalau sekarang tuh
ya buka diskusi, ada satu masalah, pemecahan masalah, kita bareng-bareng, diskusi bareng. Kreativitasnya mereka juga diuji juga, mereka buat apa, mind map atau apa segala macam. Itu tuh beda banget asli. Itu sih yang gue rasain. Apalagi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya, kita bisa lihat ada apa namanya tuh ruang guru ya kan, ada skill akademi dan segala macem. Menurut gue malah makin kita ini, kalau gue rasa kalau gue jadi pengajar kayak anjir nih malah anak yang lebih pintar daripada gue gitu kan. Gue juga malah gali ilmunya lebih dalam lagi kan gitu. Bener banget, dan asli sih gue insecure banget kalau ada siswa gue yang lebih apa ya, di sisi lain gini, lebih pintar, maksudnya kayak lebih tahu, menguasai ya, lebih menguasai bener. Kayak ibaratnya gue bangga banget, gila gue berarti siswa gue ini nih belajar nih serius, tapi di sisi lain gue insecure. Ada rasa tanggung jawab gue juga untuk gue bisa seperti mereka atau bisa juga melampaui mereka, karena di sini gue posisinya guru. Tapi gue selalu bilang sama murid-murid gue di sini guru bukan berarti gue selalu benar. Kita di sini belajar, karena belajar itu nggak pernah mati. Gue bilang bener-bener. Asik. Lani 2020 follow Instagramnya, oke? Okay? Follow Instagram ya @lanimar, @LANNI. Udah gila nih. Nah terus kalau misalkan gini Lan, sekarang kan kita udah punya apa namanya Kemendikbud baru kan, itu udah di tahun ini udah berjalan banget nih. Kalau di sekolah lu tuh udah kerasa belum sih dampaknya? Kalau jujur sih ya, kalau dari pemerintahan yang baru ini, dari Mendikbud kita, Pak Nadiem atau Mas Nadiem yang inginnya dipanggil Mas gitu ya, karena beliau baru menjabat, gue belum ngerasain yang benar-benar signifikan sih, kecuali UN ya. Ini pun UN pun bukan karena kesengajaan, tapi memang karena lagi ada bencana ya kan, gitu, karena ada bencana. Tapi kesini-sini gue ngerasa juga sih, kayak contohnya kita kan ada home learning kayak gini kan. Nah beliau mengimbau untuk jangan kasih tugas terlalu banyak ke murid. Jadi gitu. Iya, itu langsung arahan dari sana atau gimana sih? Secara langsung, benar-benar ada surat gitu kan, dan itu langsung gercep banget untuk ke sekolah, masuk ke yayasan, dan mengimbau guru-guru juga yang awal kita punya kebijakan A, tapi karena memang Mendikbud mintanya untuk tidak terlalu kayak mendorong anak apalagi belajar di rumah, ya udah kita akhirnya kami lah ibaratnya mengubah cara ngajar lagi ya, otomatis meeting lagi, rapat lagi, gimana caranya anak nggak stres di rumah, udah di rumah terus dikasih tugas di push mulu gitu kan. Bener. Dan itu juga secara nggak langsung juga ada keuntungan untuk guru juga. Ibaratnya kita juga yang ngajar pun nggak terlalu ribet untuk mikirin besok gue mau ngajarin pakai metode apa ya. Bener gue setuju tuh. Mungkin kalau itu sih yang baru gue sadari. Iya, mungkin kalau misalkan gue baru jadi anak SMA, gue bakal setuju sih sama gaya mengajar anak milenial sekarang kan, gak monoton banget ya. Kayak dulu kan kita kan kalau udah dikasih A, kita harus jadi A nih. Kita nggak harus paham sama semua pelajaran, tapi kita kuasain satu yang apa yang kita suka. Yes, benar. Itu lebih baik sih gitu kan. Dan justru gue bakal mau banget nih, gue bakal kayak kayaknya seru nih kalau diajar sama guru milenial gitu. Kadang gue pun suka ngeliat ini Lan, banyak banget sekolah-sekolah sekarang tuh yang tasnya gede nih, itu berat banget isinya gitu loh. Itu gila sih menurut gue, kayak kok bukannya malah makin enteng, justru maksud gue iya jangan lu kasih banyak pelajaran gitu, buku pelajaran emang dipelajarin semua bagaimana sih? Tapi jujur gue udah ngerasain itu sedari SMA. Lu ngerasain gak sih? Iya sama gue juga ngerasain banget. Bawa tas nenteng-nenteng, buku berat banget, buku tebel banget, tapi ya itu gitu kan, mau tinggal di locker tapi nanti gue belajar apa di rumah, akhirnya gue bawa pulang pergi kayak gitu. Dan kalau anak sekarang sih mereka lebih milih untuk meninggalkan bukunya di locker sih beberapa. Jadi ya tapi sama aja sih, masih tetap aja bawa tas segede. Iya, segede gaban ya kan, tahu isinya dipelajarin kagak. Buku, gue masih inget tas gede, Tupperware sebelah kiri, tempat minum 2 liter, gila, itu gue banget. Dua. Dan ngomong-ngomong soal ngajar nih Lan, apa sih gaya ngajar lu nih yang lu praktekin ke kelas lu gitu? Oke, kalau gue semoga apa yang gue omongin ini bener-bener emang
dirasain sama siswa gue kalau siswa gue denger ya Ben. Iya. Hai siswa-siswanya Lani. Ibu Lani, maaf. Iya, oke. Gini, kalau gue lebih menekankan kepada diskusi. Makanya gue itu jujur, ini gue juga curhat. Gue lebih suka sama siswa yang aktif, banyak tanya. Menurut gue itu siswa yang banyak tanya itu bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia caper, bukan berarti dia bego gitu kan. Iya. Enggak, tapi ya mungkin dia memang mau tahu dan emang belum tahu gitu kan. Jadinya kan dia tahu gitu. Semakin dia banyak nanya, ya gue bakalan semakin ibaratnya ya udah gue semakin banyak ini juga kan, banyak cerita, banyak menerangkan juga, dan yang tahu pun yang paham bukan satu dia doang tapi satu kelas. Bener. Itu. Jadi gue lebih kepada open buat membuka diri buat diskusi. Makanya gue agak ini sih, agak gimana ya, kalau gue lagi open diskusi gitu, buka diskusi tapi anak-anaknya trik, maksudnya kayak nggak ada yang mau nanya. Nah itu kan skeptis tuh. Itu gimana tuh ngatasinnya tuh? Ya terus di pikiran gue kayak, aduh gue harus apa nih kalau anak-anaknya pada diem gitu kan. Tapi gue jujur, gue bilang, ayo nanya dong. Ibu curiga nih kalau misalnya kalian nggak nanya, ada dua kemungkinan, kalian udah paham atau memang kalian nggak paham tapi kalian nggak berani buat nanya. Gue buat suasana se-fun mungkin, secair mungkin. Jangan sampai gue kelihatan bener-bener kayak gimana sih bla-bla-bla gitu. Itu udah mental mereka udah bakalan down duluan, udah kayak bener. Nggak asik kayak gitu. Karena ya lagi-lagi kita kan pernah jadi siswa. Asik. Ya nggak jadi sih? kudu paham yang ibaratnya gue dulu pernah kayak gini, dan sampai siswa gue mendapatkan hal yang sama kayak gue. Masih gitu sih. Iya betul, kasih paham bos. Ada nggak sih Lan sebenarnya dari sekian anak di tempat lu yang lu ajar nih, sekian kelas yang lu ajar tuh, ada nggak sih anak yang memang susah banget gitu buat ngerti pelajaran lu? Bahkan kayak, Bu, kayaknya saya bukan suka ini deh, saya lebih suka ini gitu. Misalkan kayak gue nih, gue SMP tuh lebih suka banget yang namanya musik kan, dan gue nggak begitu hatam banget sama matematika nih. Ada nggak tuh orang-orang kayak gitu di kelas lu? Dan itu gimana tuh? Maksud gue lu ngatasinnya apa? Memang lu menspesialkan dia atau lu ngajarkan dia atau gimana gitu? Gini, pasti semuanya ada, Ben. Pasti semua ada. Karena gini, kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Kita nggak bisa memukul rata semua anak mampu, semua anak pinter. Enggak, mereka tuh punya bidang-bidangnya masing-masing. Tapi memang itulah, kalau menurut gue ini adalah habit. Ini udah jadi sesuatu yang secara alamiah bakalan gitu lagi. Kita tuh dituntut banget untuk bisa jago sama semua pelajaran. Jangankan jago. Bener. Iya nggak sih, kayak iya benar, kita harus bisa gitu, kita harus mampu, jangan bisa, kita harus mampu. Padahal sebenarnya setiap anak itu punya gift-nya masing-masing keunggulan, ya keunggulan masing-masing. Nah kayak misalnya contohnya lo itu kurang di bidang akademik, tapi ternyata lo oke di non akademik. Berarti ya udah harus difokusinnya di non akademik, tapi bukan berarti lo ngelupain si akademik. Lo setidaknya harus berpikir bahwa ya gue nggak mampu, tapi setidaknya gue harus bisa ngejalanin si akademik ini. Ya sekurang-kurangnya KKM lah. Iya KKM itu ada ngaruhnya juga ke mental kita kan. Karena gini, kalau kita udah ngerasa kita nggak mampu, udah langsung kayak ya udahlah, gue nggak bisa kok, bodo amat. Iya kayak udah ada rasa bodo amat, udah rasa nyerah. Anjir gue banget tuh. Ya itu makanya maksudnya kayak lu jangan nyerah karena gagal sekatu kali. Kalau lu kan masih nyoba, itu kan nggak bayar, nyoba itu kan nggak denda. Ya udah dicoba aja terus sampai lu bisa nyentuh KKM. Yang penting lu punya ada rasa buat nyoba, karena secara nggak langsung juga guru bakal nilai dari effort lo. Gue selalu ngelihat pribadi siswa-siswa gue. Ada siswa yang sebenarnya dia nggak bisa, tapi effort dia buat seolah-olah dia mampu itu tuh tinggi banget. Gue menghargai orang-orang yang seperti itu. Gue mengapresiasi anak-anak yang seperti itu. Iya sih, karena bener. apa? Gue tahu dia nggak bisa, tapi dia mau coba untuk bisa. Gila, gue apresiasi banget. Tapi ya itu, gue nggak langsung ngomong. Gue men-scan aja dari setiap anak. Oh dia orangnya gini, oh dia orangnya gini. Gitu sih.
Kalau lu nanti dikasih kesempatan untuk nikah gitu kan Lan, pasti semua pengen nikah ya. Nikah terus lu Maunya sih punya, gitu Ben. iya. Terus lu nikah, terus lu punya anak gitu kan. Ah, Terus ternyata nih anak lu nih udah punya hobi duluan yang banyak. Misalkan sebelum sekolah udah bisa main gitar dan segala macam, udah lebih suka ngelukis. Lu bakal kasih dia pendidikan gak kayak lu, atau lu udah sekolahin aja dah yang musik gitu kan, atau sekolahin aja lukis biar dia tuh bisa lebih mendalami itu dan sukses di situ gitu. Oke, karena gini, gue dibesarkan di keluarga yang puji Tuhannya keluarga gue itu tidak Mengharuskan ya. mengepus gue buat kamu tuh harus gini enggak, tapi orang tua gue percaya sama gue. Dari kepercayaan itu yang buat gue kayak gue harus balas nih kepercayaan orang tua gue ke gue. Benar. Kalau nanti misalnya anak gue ternyata dia oke di bidang olahraga atau seni, ya itu bisa dia ikutin, tapi tetap pendidikan utama itu harus dia ikutin. Itu udah sebagai syarat, karena ya itu jadi habit Ben. Tanpa kita disuruh buat, ya bentukannya sama dari SD sampai SMA, jenjangnya ya di situ. Bener sih, maksud gue gini ya, gue dulu rasa pede gue tuh nggak didukung nih sama orang tua gue gitu. Kayak misalkan gue suka seni, tapi gue malah disuruh orang tua gue tuh udah belajar dulu aja sih, ngapain main gitar mulu misalkan gitu ya. Padahal gue emang lagi moodnya gitu, namanya mood kan kayak pengen banget hari itu harus main gitar, harus bisa ini dan segala macam. Tapi orang tua gue tuh kadang nggak ngedukung gue karena mungkin gue terlalu over di saat itu kan. Memang namanya kita belum punya pikiran kayak gitu ya, kita belum bisa meta-metain mana nih pikiran bakal ngerjain ini, bakal A B C D. Yang namanya anak kecil kan, namanya masih muda gitu kan, pengen ya udahlah gue pengen bisa dulu sampai bisa dan segala macam gitu. Dan cari jati diri lah ibaratnya. Dan itu malah ngebuntungin rasa percaya diri gue gitu. Itu terakhir gue ngerasain tuh pas masih SMA, dan akhirnya gue bener-bener ngerasa kayak ngelakuin apapun gue nggak overpower gitu, nggak dengan kemampuan gue. Bahkan gue kayak ya nih kok gue jadi kayak cemen gini gitu untuk ngelakuin hal apapun, karena rasa pede gue tuh nggak dibentuk dari pas kecil gitu kan. Curhat gue ya. Gak apa-apa yo. Soalnya gini sih, gue mau kasih sedikit ini aja pendapat. Sebenarnya gini, kalau dari yang cerita yang lo jelasin tadi Ben, sebenarnya gue yakin sih anak zaman sekarang juga pasti masih ngalamin yang sama. Ya enggak sih, pasti. Tapi sebenarnya satu sih kuncinya, komunikasi. Iya benar, komunikasi itu number one, asik. Communicate is number one gitu kan. Komunikasi baik di anak kecil maupun di hubungan ya, kayak di hubungan percintaan gitu, hubungan yang lainnya gitu kan. Komunikasi penting memang. Kenapa tuh kok batuk gitu ya? Anak-anak COVID. Amit-amit ya Tuhan, jangan sampai. Bercanda. Iya, komunikasi sih. Sebenarnya semua itu kuncinya komunikasi. Nah, kalau tadi itu kan gimana kita bisa komunikasiin ke orang tua. Tapi komunikasinya konteksnya baik, jangan ngegas. Kayak bener sih. Contoh tuh kayak gue dulu SMA, gue tuh sebenarnya IPA. Nama gue di IPA. Tapi gue pengen IPS karena di sekolah gue nggak ada bahasa. Karena gue kuliah pengen bahasa. Nah, gue komunikasi nih ke orang tua gue maunya IPS. Bokap gue nentang, karena ya dulu kalau orang dulu kan bilang kalau anak IPA itu lebih pintar daripada IPS. Gue nggak setuju deh sama kata-kata yang kolot-kolot kayak gini nih. Iya. Mustahil aja lah, nggak bagus banget dicerna anjir. Iya kan, anak sosial tuh kelas buangan, anak IPA yang gitu kan. Agak geram ya pas kayak gitu. Anjir. Pokoknya buat anak-anak murid jangan takut, lu nggak sendirian, lu harus bisa, lu harus pede, jangan lu harus bener. Ada keterbukaan antara lu dengan orang tua lu. Nah akhirnya gue komunikasiin dengan baik, walaupun gue di situ ada rasa emosi gitu, tapi harus tahan gitu kan. Gue komunikasiin dengan baik. Beda zaman, ini udah beda zaman, gue gituin kan. Bukan berarti aku masuk IPS berarti aku bodoh, gue gituin kan. Ya aku mau sesuai dengan apa yang mau aku ambil nanti. Gak mau pindah jurusan, gak mau, kalau dulu kan kita bilangnya murtad ya. Jurusan gitu. Iya bener. Iya gue bilang gitu. Lagi happening banget tuh bahasa gitu tuh. Happening banget deh dulu tuh kan. Gue maunya ya lurus-lurus aja gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak gue di IPS, kenapa sih gitu. Akhirnya udah tuh gue udah masuk di IPS tuh, bokap gue sebenarnya kayak agak masih belum terima gitu kan. Sampai satu semester. Gila, tapi gue buktiin
gue buktiin nilai gue buktiin dari nilai gue buktiin dari gue yang ibaratnya gue adem ayem selama semester itu. Ya udah bokap gue kayak mencairkan agak cair lah kayak gitu. Ya itu sih, komunikasi kan nomor 1 sebenarnya, intinya itu sih. Bener sih. Lalu Kok ini gue jadi kayak motivator ya? iya nggak apa-apa, beda tipis. Gue sempat ini Lan ngebrowsing terus ngeliat ada berita-berita yang UN tuh nggak jadi ya kan, terus ada yang coret-coretan nggak jadi juga, malah coret-coretan online gitu. Coret-coretan online tuh gimana tuh? Iya, lu gambar aja coret-coret sendiri. Ada kok di dagelan apa ya, di mana sih itu gue lupa. Oke, tanggung jawab lo sama kata-kata lo. Iya, coret-coretan online kalau lulus gimana dah. Terus. Nah itu cara nilai sekolahan ke anak murid itu gimana? Tapi ini boleh di-share gak sih ke umum sebenarnya? Apa rahasia dapur sekolahan aja bagaimana gitu? Ibaratnya gue kasih tahu kasarannya aja ya. Persenan awalnya itu adalah persenan lebih besarnya itu di nilai mereka dari semester 1 sampai semester 5. Lalu contohnya misalnya sisanya 50% nih. Nah, 25%-nya USBN, 25%-nya UN misalnya gitu kan. Tapi karena UN itu nggak ada, ya itu ya udah di bobotnya itu dibagi rata ke nilai yang lain di USBN sama si nilai rata-rata sekolah ya, nilai mereka dari semester 1 sampai semester 5. Jadi ibaratnya nilai UN ini udah nggak ada, dipukul rata ke berarti nilai itu. Anak-anak zaman sekarang enak dong gak UN ya, hidupnya santuy gitu kan. Dan gue mau tahu nih bedanya anaknya UN sama yang gak UN tuh kayak gimana ya kan. Kadang kan daya juangnya lebih stres anak UN kan. Sebenarnya gini, mereka itu sebenarnya daya juangnya sama loh Ben, karena kan mereka itu baru tahu nggak UN itu setelah hamin seminggu atau hamin 2 minggu mereka nggak UN. Emang ya? Berarti kan otomatis iya dong. Oh, udah tahu gue soalnya. Ya, mereka itu udah prepare mereka udah latihan apa TO atau apa segala macam sampai lo bayangin anak murid, lo bayangin lo sendiri les berjuta-juta. Iya benar. Terus ada les tentang fokus UN, terus tiba-tiba UN gak jadi. Nyesek gak sih? Nyesek banget kayak gue pasti ngerasain jadi murid dan gue juga ngerasain jadi gurunya. Asli itu tuh benar-benar kayak ini banget, gila gitu loh, kayak apa ya, jackpot banget. Jackpot gak ya? Tapi kita kan juga nggak tahu ya kalau ada kayak gitu gitu kan. Nah itu makanya ibaratnya kita mau bilang ini sebuah penyesalan, nggak penyesalan juga karena kita nggak tahu ini akan terjadi. Benar. Dari gue nih sebagai pertanyaan terakhir ya kan, ada nggak sih nih statement untuk anak didik lu, untuk para guru gitu kan, karena kan para guru di sekarang ini kan kayaknya lebih sedikit ya, bahkan guru-guru sekarang pun kayaknya nggak ada yang mau nih kalau misalkan disuruh ngajar keluar-luar gitu. Ada nggak tuh harapan lu untuk guru-guru milenial supaya dia itu bisa ngajar di luar juga dan untuk anak murid gitu? Gue sendiri pun belum tentu gue mau gitu loh, belum tentu gue punya keinginan dan keyakinan untuk mau ngajar di luar kayak tempat-tempat terdalam, karena memang jujur itu tuh susah banget. Itu harus dari panggilan hati, bener-bener panggilan banget kalau oke, gue mau ngajar ke sana, karena memang banyak hal yang harus dipikirin, mulai dari komunikasi ke keluarga itu pasti bakalan susah banget, susah sinyal juga. Lalu gimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan yang biasanya kita di sini serba ada, tiba-tiba kita ke sana nanti kita ngalamin shock karena tempat, karena jauh dari peradaban, jangankan komunikasi, beli apa-apa aja susah, makan aja susah. Nah itu tuh harus dipikirin banget. Mungkin ini kali ya, kayak ke guru aja untuk yang mau jadi guru di apa ya, di era sekarang gitu ya. Gue nggak bisa terlalu ngajak buat ayo jadi guru, enggak, tapi itu bagaimana kita bisa membuka hati untuk jadi panggilan bahwa, gitu ya. Iya, bahwa maksudnya gini, pendidikan itu adalah hal yang utama, apalagi buat negara kita. Kalau negara kita mau maju, nggak stuck di situ aja jadi negara berkembang, kita butuh pendidik, kita butuh tenaga didik yang lebih lagi. Apalagi
ibaratnya kita tuh era-eranya milenial ya, kita menghadapi generasi Z. Kalian anak sekarang kan Gen Z nih, kita bilangnya Gen Z. Mereka tuh jauh lebih terbuka lagi pola pikirnya. Nah, itu adalah tantangan buat kita. Gimana kita bisa setara atau mungkin bisa jadi jadi gandengannya mereka gitu untuk ngadepin masa-masa yang jauh lebih mungkin nanti bakalan jauh lebih sulit gitu. Jangan sampai teknologi yang makan kita, jangan sampai teknologi yang nenggelamin kita gitu. Kita harus bisa menguasai teknologi itu sendiri. Dan kalau mau gue cerita, ibaratnya gue mau curhat sedikit, asik. Apa tuh? Gue bersyukur bisa ditempatin. Gue bukannya peres atau gimana gitu ya, tapi ini gue cerita aja. Gue bersyukur gue bisa ngajar di sekolah sekarang dengan ibaratnya dengan fasilitas yang ada, dengan cara yang benar-benar the real definisi mendidik banget. Dan itu malah gue mikir gini, kenapa gue doang yang ngerasain, di luar sana ngerasain yang sama nggak ya? Apakah semua sekolah merasakan hal yang sama nggak ya? Gue mikir gini, se-Jawa Barat aja menerapkan kebijakan yang sama dengan sekolah gue rasa pasti akan ada kemajuan yang ya berapa yang sama rata lah gitu banget. Ya. Persentase naik sedikit itu ngaruh banget buat kualitas pendidikan Indonesia kalau menurut kajian dari ini gue ya, perspektif gue, maksudnya kayak opini gue gitu kan. Karena ya ibaratnya gue di sini dengan cara yang seperti ini, apakah sekolah-sekolah lain, jangankan orang lain, teman-teman gue yang ngajar, apakah ngerasain yang sama? Karena jujur ketika gue ketemu sama teman-teman ibaratnya teman-teman kuliah gue dulu, kita cerita-cerita, mereka pun ngeluarin keluh kesah mereka ngajar murid apa segala macam, dan itu yang jadi kepikiran buat gue, kayak wow, sesulit itu kah? Gila, lo hebat banget. Dan gue akuin lo semua tuh hebat banget, gue belum tentu bisa sehebat lo. Gue sih mikir kayak gitu sih. Keren sih. Kalau untuk statement untuk anak didik lo gimana nih? Ketika apa yang gue salurin, ilmu yang bukan hanya gue tapi guru-guru yang sudah menyalurkan ilmu itu ke mereka, gue harap nggak hanya di kelas doang, nggak hanya pada saat sekolah aja mereka terapkan, tapi bisa mereka terapkan nanti sampai jenjang-jenjang berikutnya. Nggak ngerasain secara langsung, buat apa sih gue belajar tentang teks eksplanasi, buat apa sih gue belajar tentang aljabar, buat apa sih gue belajar tentang ABCD, apa kayak misalnya kalau dalam kimia, ngapain sih gue belajar tentang larutan, ibaratnya kayak gitu kan. Sebenarnya memang itu nggak akan kerasa ketika secara langsung pada hari itu, atau mungkin nanti besok, gitu ya. Nanti itu akan kerasa banget kayak gitu sih. Dan gue berharap Gen Z ini, generasi Z ini bukan semakin turun, tapi malah semakin naik. Bukan dimakan teknologi, tapi malah mereka yang menguasai teknologi itu. Yo man, bener-bener. Kalau untuk orang tua nih Lan, banyak orang tua yang sering memaksakan kehendaknya kan demi anaknya tuh, kadang kayak kamu harus A ya, kamu harus B ya gitu. Iya. Lo ada pesan-pesan gak tuh untuk orang tua yang kayak gitu? Sebenarnya gini, itu balik lagi karena mereka gak mau anaknya ngerasain apa yang orang tua mereka rasain. Maksudnya mereka itu sebagai orang tua nggak mau anak-anaknya itu merasakan keresahan yang dia rasain dulu gitu ya. Iya, sehingga banyak orang tua sekarang itu yang kayak agak ini banget sama anaknya, protektif banget, benar-benar protek banget. Sebenarnya itu ada kesalahan kalau misalnya sampai sangat amat memprotek anak tuh kurang baik, karena mereka bagaimanapun mereka juga butuh kebebasan, tapi kebebasan itu harus sama-sama percaya dan terkontrol juga ya. Bener banget kayak gitu sih. Jadi kalau gue pesan gue ke orang tua, mungkin ibaratnya nggak banyak ya, mereka paham lah, mereka udah lebih terdidik dan jauh lebih berpengalaman daripada gue. Tapi ya pesan gue itu adalah siswa-siswa sekarang, anak-anak sekarang itu lebih kreatif
berikanlah mereka ruang, berikanlah mereka waktu, tapi masih dalam zonanya, masih dalam line-nya, benar-benar. Iya, masih dalam pengawasan gitu. Gue apresiasi banget sih sama ada salah satu siswa gue, semoga dia denger lah ya. Asik. Sebut nama dong. Inisialnya Lani. Enggak, gue dong. Iya. Ya ada salah satu siswa gue yang mungkin nggak satu, tapi mungkin ada juga. Mungkin ada, cuma nggak kelihatan kali. Iya, nggak tahu, gue nggak tahu intinya gitu. Jadi dia itu punya waktu buat diskusi sama papanya. Papanya itu kerjanya di luar kota dan mereka jarang ketemu. Tapi ketika papanya itu anaknya cewek tuh? Cewek. Oh cewek pasti. Ketika papanya pulang, mereka tuh punya waktu untuk diskusi bareng. Iya, discuss bareng. Punya waktu untuk diskusi bareng, punya waktu untuk saling bertukar pikiran, saling bercerita. Itu tuh menurut gue itu cara pendekatan yang luar biasa antara komunikasi yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Bayangin bokap lo jarang pulang, sebulan sekali, terus tiba-tiba nyampe rumah cuman tidur terus bokap lo pergi lagi, nggak ada komunikasi kan. Iya benar. Tapi gue ngelihat cara keluarga ini beda. Gue ngelihat bahwa bagaimanapun caranya gue tetap harus punya waktu buat anak gue walaupun gue sibuk di mata dia. Lagi-lagi nih lah nih, lagi-lagi komunikasi penting banget ya. Komunikasi, keterbukaan jadi ngebuat pola yang baik gitu kan. Benar. Dan gitu. Kali ini gue ngucapin banyak terima kasih untuk lu Lan, lu udah ngasih beberapa pengalaman lu sebagai seorang guru ya kan. Dan mau juga untuk sama-sama Lan, dan mau juga untuk diinterogasi gitu kan. Siap. Oke Lan, thank you banget sekali lagi Lan ya. Oke, see you. Nah, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari gua. Terima kasih lagi untuk teman-teman yang masih stay untuk dengerin Sela Podcast. Jangan lupa follow di Instagram, dengerin di Spotify, cek di Anchor, dan lihat di YouTube. Dari gua thank you. Jangan lupa sharing.